Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Hari ini tanggal 1 Mei pukul jam 4:58 kita akan mereview saham yang dimintai para sahabat kami untuk kita ulas. Dengan topik kita kali ini itu kita akan bahas mengenai dari topik ini ya, Bapak Ibu semuanya. Peng. Ya, laba Adaro mencapai 6 triliun. Masih kuatkah? Ternyata bandar ini yang borong terus ya. Jadi siap-siap ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer Bapak Ibu, kami dapatkan sumber informasi ini dari sini ya Bapak Ibu ya. Ini dari bisnis.com ya. Ini pukul jam 12 tadi bahwa Adaro Energi Adaro cetak laba bersih mencapai 6,0 triliun ya per kuartal tahun 2024. Ini musim-musimnya laporan keuangan ya. Namun sebelumnya kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ya. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Dan untuk sebelum kita membahas mengenai dari topik ini ya, kita akan cek dulu siapa bandarnya yang sudah mengakumulasi ya mengenai dari saham Adaro. Nah, jadi kenapa kok saham Adaro ini tuh diakumulasi? Ya, kita akan cek datanya ya Bapak Ibu semuanya. Dan kita cek datanya itu pakai Stockbit ya, yang mana link ada di bawah ini, yang di situ banyak sahabat kami itu minta direview pakai Stockbit sekuritas ya, seperti itu. Oke, kita langsung cek dulu mengenai dari saham Adaro ini ya, bandarnya yang siapa yang masuk. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, kita pakai Stockbit ya, ini untuk ngecek dari broker summary-nya itu mudah ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya, Adaro ini ya, ini dimanfaatkan ya, momennya kemarin itu diangkat sampai 1,5% dan JP, DX, CC, BG, RX ini yang digunakan untuk akumulasi ya kemarin ya, pas waktu hari apa? Hari Senin ya. Kemarin hari apa? Oh, sorry, hari Selasa ya. Hari Selasa ZP ini sudah masuk 6,8 ya, 8 miliar, dan kalau jumlah lotnya senilai 25,3 ribu lot. Nah, ini senilai berapa sih Pak Firman? ZP ini masuk 6,8 miliar saja, DX ada 5 miliar, CC ada 3,98 miliar. Yang notabene mereka ini akumulasi secara terus-menerus ya, untuk nantinya akan mereka buang pada saat bagi dividen. Nah, kira-kira bagi dividen dari saham Adaro ini itu berapa Pak Firman? Ya, kita fokus dari sisi broker summary-nya dulu atau bandarnya lah. Nah, kemarin itu ini ya yang saya katakan bahwa AK itu mereka sudah punya barang jauh-jauh hari ya. Kalau kalian ngikuti channel kami terus, bahwa AK ini masuk dulunya dan dia mulai buang barang ya. Dan AK ini kemarin ya buang barang sekitar 4,9 miliar dan Exa 3,4 miliar dan aset ada 3,3 miliar ya. Ini kenapa kok saya pakai Stockbit ya, kalian ya, itu kalau dilihat dari sisi valuasinya berapa miliarkah dia itu keluar. Jadi kalau 4 miliar ini nominal itu sedikit ya dibandingkan yang masuknya ya, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu, nah kira-kira dalam 1 bulan itu siapa yang masuk? Nah, ini ada SKI, IFBK ya, yang notabene paling banyak ya. Kalau kita cek ya, ini Bapak Ibu bisa di zoom ya kameranya. Ini SKI ini paling banyak ya, sekitar 49 miliar ya. Ini BK 34 ya, dan NI 27 miliar, uangnya PD 25,1 miliar, DR 21,9 miliar ya. Ini kalau Bapak Ibu pengen lihat lotnya, jumlah lotnya sekitar 183,7 ya. Ini ya, seperti itu. Ini dari broker transaksinya. Namun kita akan cek Adaro ini dia bagi dividen itu kapan sih Pak? Ya, mengenai dari saham Adaro ini ya. Namun satu sisi kita cek bahwa memang satu sisi dia akan larinya ke harga 3.253 ya. Dan Adaro ini
adalah salah satu saham yang saya jadikan untuk investasi, yang mana kenapa ya bahwa Adaro ini dalam 1 tahun bagi dividen itu 2 kali ya, seperti itu. Jadi di setiap bulan apa sih Pak? Jadi Adaro kalau bagi dividen itu di saat bulan Januari sama Juni. Nah ini di bulan Mei, jadi kayak market maker yang pada saat dia sudah masuk ya di area sini ya, di 2500 sampai di area supportnya 2300, ini tuh masuk terus ya, masuk terus. Jadi mereka tujuannya akumulasi terus ya, nanti ketika ada momentum ya, biasanya itu ketika dia akan bagi dividen atau rilis laporan keuangan ya, biasanya kayak market maker itu sudah punya barang. Nah biasanya retail itu baru masuk ya, ini ya, lihat ya dari chartnya ya, seperti itu. Nah kita akan cek mengenai dari laporan keuangannya mengenai dari saham Adaro ini seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat ya, laporan keuangan mengenai dari saham Adaro ini ya, kuartal ke-1 tahun 2023 itu mencapai 6,8 triliun. Namun di kuartal pertama tahun 2024 dia cuma 5,94 miliar ya. Maaf. Ini 5,9 triliun ya. Seperti itu. Nah, ini ya dari saham Adaro mengenai dari laporan keuangannya. Kira-kira saham Adaro ini bagi dividennya kapan Pak Firman ya? Nih ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya bahwa saham Adaro itu dia dalam 1 tahun bagi 2 kali ya dividennya. Di Desember kemarin itu dia bagi dividen sekitar 199,9 rupiah ya per lembarnya. Nah, Adaro kalau bagi dividen itu setiap bulan Juni dan juga Januari ya, sesuai apa yang saya katakan. Yang 24 Mei itu adalah come date ya. Ini silakan bisa dimanfaatkan nanti tanggal 22 Mei ya. Ya jadi seperti itu. Nah, untuk RUPS-nya kapan Pak Firman mengenai dari saham Adaro ini ya? Ini kalau kelihatan kecil ya, ini Bapak Ibu bisa di zoom ya. Kalau dilihat dari HP, tapi kalau dilihat dari TV ini bisa kelihatan ya. Ini tanggal 15 Mei di Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World, Profesor Dr. Satrio, Kavling 3 Kuningan Jakarta Selatan. Ini Bapak Ibu nanti bisa ikut ya kalau pengen ya mengenai dari ikut saham Adaro ini ya, seperti itu. Nah, terkait mengenai dari bagaimana kode Da Vinci yang dilakukan oleh saham Adaro ini Pak Firman ya, kita bisa cek ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, di Stockbit ini untuk pas waktu closing untuk order booknya itu masih kelihatan ya. Namun ada beberapa sekuritas yang mana untuk order booknya itu sekarang sudah tertutup. Nah, pentingnya apa sih Pak mengenai dari order booknya ini? Kalau kalian itu sudah masuk di kelas akademi kami, biasanya kalian tahu ya kode Da Vinci yang dilakukan oleh tiap-tiap investor kakap ya, khususnya di saham Adaro ini. Oh, emang ada Pak? Ada ya. Kita cek dulu untuk bid overnya, untuk jumlah ini ya, SID-nya ada 1200 ya. Dan untuk yang mau jualan itu ada 810 orangan ya. Dan mengenai dari bid overnya, mengenai dari saham Adaro ini ya memang sudah menarik ya, di 2680 ini juga dijaga ya, bid overnya ini ada 5 juta lot, dan 2690 ini juga dijaga ya mengenai dari saham Adaro ini. Nah, bagaimana Pak? Apakah besok ini saham Adaro ini akan dimakan? Ya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Ya. Ini ya, kalau di luar sana itu ada yang mengatakan kalau overnya kalau overnya itu tebal dibandingkan dari bidnya itu saham ini akan turun. Ya, seperti itu. Tapi Bapak Ibu semuanya saya luruskan ya, bahwa karakter mengenai hal itu ya itu beda-beda. Jadi tiap emiten itu beda-beda karakternya. Yang penting Bapak Ibu itu punya saham indeks pribadi. Kalau misalnya nih, kalau saya pribadi ini saham Adaro ini adalah saham prioritas saya untuk investasi. Ya, jadi ketika saham Adaro ini naik atau turun ya saya lihat ya dari bid overnya.
Ya, ini mekanismenya itu seperti apa sih mengenai big money menggoreng dari saham Adaro ini? Ya, seperti itu. Nah, nanti kembali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, ini kembalikan kepada Bapak Ibu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk beli dari saham Adaro ini. Apakah untuk swing, invest atau untuk trading? Ya, Bapak Ibu harus tahu apa namanya tujuannya untuk investasi ya. Dan tujuan seperti itu saya sampaikan di kelas akademi kami ya. Bapak Ibu kalau pengen join silahkan hubungi nomor tertera di bawah ini ya. Seperti itu. Oke, kita sudah ungkap mengenai dari saham Adaro, kita ke chartnya ya. Bagaimana untuk strateginya Pak Firman ya, seperti itu. Nah, kita langsung ke strateginya. Kita melihat dari chartnya, chart analis teknikal ya, yang notabene ini digunakan untuk posisi entry beli atau jual ya, seperti itu. Berhubung subscriber kami itu mayoritas lebih ke swing sama ke invest ya, yang usianya itu 35 tahun ke atas ya, jadi nggak bisa, mohon maaf bukan nggak bisa, tapi lebih dominan ke investasi dibandingkan untuk scalping ya, karena kesibukan mereka yang itu beda-beda ya, seperti itu. Nah, Pak Firman, saya pengen jadikan saham Adaro ini untuk investasi saya. Bagaimana cara belinya Pak Firman? Bapak Ibu bisa tunggu ya, antri beli atau dicicil saja, karena tujuannya itu di harga apa namanya untuk investasi ya, yang notabene nanti akan dipanen di harga 3.000. Karena arahnya mengenai dari saham Adaro ini akan ke 3.000. Nah, saya sudah mewanti-wanti ya, bukan wanti-wanti itu apa sih Pak Firman? Jadi sudah memberikan informasi kepada kalian di saat bulan Februari ya, sama di bulan Maret ya. Saya juga pernah bikin konten dari saham Adaro untuk borong, karena saham Adaro ini nanti di bulan Juni dia akan bagi dividen ya. Dan alhasil bahwa saham Adaro ini memang digoreng ya, digoreng atau diakumulasi ya dari harga 2.300 sampai ke harga 2.700, dan puncak tertingginya itu di harga 2.800 ya. Ini mau arahnya ke sana ya, seperti itu. Nah, bagaimana Pak Firman cara untuk masuknya mengenai dari saham Adaro ini? Bapak Ibu silahkan bisa beli nanti di harga sini ya Bapak Ibu ya. Dicicil saja ya di harga 2681, serta ketika turun lagi di harga 2617, serta di harga 2547. Karena Bapak Ibu itu tujuannya untuk investasi sama swing, jadi fokuslah untuk membeli saham ya. Jadi fokus untuk membeli saham. Nah, kapan Pak jualnya? Jadi jualnya ketika Bapak Ibu itu sudah untung ya, seperti itu. Karena tujuannya investasi. Nah, Pak, saya apakah harus nunggu dulu di harga supportnya atau saya nyicil? Jadi ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau kalian itu nunggu, kalian belum tentu dapat. Tapi kalau kalian itu nyicil, ya itu pasti dapat. Ya, jadi di harga berapapun kalian dapat. Karena kita itu tujuan itu adalah berdagang saham, bukan untuk spekulasi. Ya, kalau spekulasi lebih ke fast trade atau untuk trading. Jadi main cepat ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa masuk di situ. Pak, saya mau masuk dari saham Adaro ya, 2 miliar sampai 5 miliar. Sahabat kami juga ada yang masuk ya di ranknya 5 miliar sampai ke 13 miliar ya. Itu masuk dari saham Adaro. Karena tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk investasi sama untuk swing ya. Di harga berapa Pak kira-kira? Ya di harga bawah ya. Saat itu ketika orang-orang pada ketakutan, saya sarankan untuk serok ya pada waktu itu ya. Beliau masih berpegang teguh sama saya karena beliau sudah mengalami jumlah lossnya itu sampai berapa ya, 1M ke atas ya sebelum kenal saya. Setelah mereka masuk di kelas akademi saya dan masuk di kelas privat ya, pendampingan secara khusus ya, mereka tak dampingi. Ini Pak, untuk saya sarankan untuk beli saham Adaro saja ya, seperti itu. Karena kalau di saham itu Bapak Ibu semuanya, ini bukan tipu-tipu ya. Jadi banyak di luar sana yang mengatasnamakan, oh ini perusahaan ini bagus ya, ini pasti akan naik ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lihatkan dulu dari laporan keuangannya. Ini loh ya, ini bagi dividennya saya sodorkan, ini alat-alatnya ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang usianya lanjut, mohon maaf ya, jadi hati-hati kalau Bapak Ibu mungkin ya, misalkan sudah pensiunan, punya uang gede, tapi bagaimana cara kelolanya nggak bisa, ya masukkan saja ke saham. Tapi mohon maaf, jangan ngasal-ngasalan, jangan masuk di saham-saham yang gorengan. Dan saham Adaro ini adalah saham yang sangat liquid
ya. Jadi untuk siap transaksinya ya juga jumbo-jumbo. Perhariannya juga di atas 10 miliar ke atas. Ya, jadi bisa masuk jadikan untuk strategi investasi. Ya, saham Adaro ini kenapa kok jadikan rekomendasi Pak Firman ala Pak Firman ya seperti itu. Nah, jadi saham Adaro ini adalah tipe saham yang siklikal. Jadi antara support dan juga resistennya itu selalu tertutup ya, yang biasa saya katakan. Ya, jadi saham Adaro itu nggak selamanya naik, nggak selamanya turun. Ya, jadi Bapak Ibu bisa di hold saja di sini. Kalau nyangkut ya bisa masuk lagi, no problem, nggak perlu khawatir karena setiap 6 bulan Bapak Ibu gajian ya dari saham Adaro ini. Ya, makanya orang-orang yang masuk di kelas kaya yang mungkin punya uang di atas 20 miliar ya saya sarankan untuk masuk dari saham Adaro yang notabene untuk tujuannya untuk investasi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir pantau market dan lain sebagainya. Ya ketika sudah dapat keuntungan ya saya sarankan untuk jual atau dapat keuntungan dua saya sarankan untuk jual karena untuk dari saham Adaro ini Bapak Ibu bisa dapatkan dua capital gain dan juga dividen. Apa itu Pak capital gain dan juga dividen? Kalau dividen itu ketika perusahaannya untung, perusahaannya bagi dividen kepada sisa hasil usahanya kepada Bapak Ibu semuanya. Nah kalau harganya itu naik ya Bapak Ibu bisa naik dari siapa capital gainnya. Misalkan Bapak Ibu itu beli di harga 1197. Ternyata saham Adaro itu naik ke harga 4000. Berapa persentase? Bapak Ibu bisa dapatkan itu. Ya. Jadi saya kasih saran ya untuk para influencer yang lain, para subscriber saya dan juga para buzzer-buzzer saya. Ini saya luruskan juga ya. Kalau dana kalian itu gede masuk yang saham-saham gede ya, yang kapitalisasi gede, yang bener lah. Tapi kalau kalian itu eh, pengen spekulasi atau untuk day trading, latihanlah di situ. Ya. Karena saya juga adakan untuk apa namanya live trading bareng. Jadi eh, alumni kami yang sudah masuk di kelas akademi, saya ajak untuk trading bareng. Jadi melihat secara real time bagaimana market maker masuk, bagaimana bandar itu masuk, bagaimana bandar itu keluar. Ya, secara real time. Ya, waktunya berapa Pak Firman? 15 menit saja. Saya sudah cukup. Ya, untung 1-3% cukup saya pribadi. Ya. Pak lah, kalau misalkan untuk trading sendiri bagaimana Pak? Apakah bisa 15%? Bisa. Kalau kita sudah punya karakteristik ya peran market makernya. Contoh misalkan saya bermain di saham Cegas kalau contohnya. Cegas itu kan pergerakannya bisa sampai uh, di menitan awal sampai 15%. Ya, biasanya saya tunggu dulu. Ya, ketika dia turun saya nggak masuk dulu. Ya, ketika market makernya mereka sudah menerapkan kode Da Vinci yang saya ketahui, oh ini kalau mau narik itu angka seperti itu muncul ya seperti itu. Nah, saya masuk tuh jebret. Ketika digoreng sampai ke 15% sampai 25%, nah saya jual. Ya. Tapi dilihat dulu karakternya dia sudah turun atau belum, ya. Kalau saham goreng ini sudah terbang 3 hari ya jangan masuk. Nanti Bapak Ibu tinggal cuci piring saja. Nah, kalau dari saham Adaro ini seperti apa Pak Firman? Ya, saya pribadi saya jadikan untuk investasi, swing dan juga untuk trading. Ya. Jadi ketiganya saya bisa lulus, cuanya juga luber. Ya, makanya untuk saham Adaro ini ya, ini adalah salah satu saham yang saya rekomendasikan untuk para subscriber kami serta alumni kami masuk di saham Adaro. Tapi mohon maaf, saya bukan pom-pom ya. Bapak Ibu silahkan disclaimer ya, saya bukan pom-pom, pertimbangkan untuk masuk ya. Karena notabene ya kami sudah masuk ada yang di harga 2000, ada di harga 2300 dan juga di harga 1097 juga masuk. Ada juga yang baru masuk 27. Ya, tapi ya kembali lagi kepada trading plan-nya. Karena kalau yang mau baru masuk itu tujuannya untuk fast trade ya atau trading cepat, tapi kalau yang sudah lama ya tujuannya itu untuk investasi ya atau untuk jangka panjang. Ya, seperti itu. Semoga bisa untuk inspirasi ya untuk para trader pemula ya yang baru menyemplung di dunia saham ya. Silakan Bapak Ibu bisa gabung bersama tim kami di kelas akademi kami ya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Bagi Bapak Ibu semuanya yang pengen masuk di kelas akademi kami kayak gini ya untuk tutorialnya ya seperti itu. Ya, mohon maaf untuk rekan kami yang kepengen masuk di grup kami ya. Mohon maaf ya, kami baru bikin grup sekitar
6 bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu setelah kami sudah bikin grup semua, dan ini hasil kinerja tim kami. Ini di bulan Maret kemarin ya, kita rekomendasi sekitar 50 stok yang terdiri dari profitnya ada 39, holdnya itu 2, stop lossnya itu 10. Jadi win rate-nya sekitar 77%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Trading saham ini diklik ya Bapak Ibu, nanti jumpa menu seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu nanti di bawah ini ya ada tombol tulisan gabung, klik saja tombol gabungnya. Setelah pencet tombol gabung, nanti Bapak Ibu akan masuk di menu seperti ini ya, ada rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan ya, pilih di antara itu. Kenapa Pak? Karena kalian akan diberikan rekomendasi sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target cover kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Silakan Bapak Ibu bisa masuk ya, jadi seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu semuanya yang kesusahan untuk masuk di grup kami ya, Bapak Ibu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya, di situ ya, hubungi saja, atau enggak yang ini ya, Akademi Investor Pemula, Bapak Ibu klik saja, nanti ikuti saja prosedurnya. Nanti Bapak Ibu akan masuk di kelas akademi ya, dan nanti mentunya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada kelas akademi trading saham bulan Mei angkatan ke-6, itu cuman 400.000 aja ya. Dan kita buka hanya untuk 100 orang saja. Kita agendakan 8 kali pertemuan, yaitu setiap hari apa Pak? Hari Rabu dan juga hari Jumat pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Pak, saya sibuk kerja nggak bisa gabung. Nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu dapat rekaman ya ketika kita live bareng ya, bahas materinya, Bapak Ibu bisa dapatkan bukti rekamannya. Silakan bisa masuk. Ya, di kelas akademi ini ada 16 materi ya, dari dasar banget yang menuntun Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten ya. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa masuk di grup alumni ya. Jadi seperti itu. Nah, terus ini ada level 1, 2, 3 ya, yang mana level 1, 2, 3 ini adalah ini rekomendasi saham saja. Ya, apakah ketika saya ambil level 1 nanti akan masuk di level 3 kayak gitu Pak Firman? Enggak. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja. Jadi semakin tinggi valuasinya, maka rekomendasi yang Bapak dapatkan itu lebih banyak ya, seperti itu. Ya, ini tinggal Bapak Ibu tinggal dipilih. Tapi mohon maaf nggak ada materinya. Ya, tapi untuk saran saya masuk di kelas akademi dulu, nanti bisa masuk di yang kelas rekomendasi. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita juga ada yang kelas VVIP, yang mana kelas awal investor pemula dan serta medium investor pemula, yang mana antara bedanya kelas awal investor pemula itu Bapak Ibu mendapatkan materi ya. Di situ nanti juga dapatkan rekomendasi ya. Rekomendasinya itu unlimited, jadi pendampingan. Nah, terus kalau yang kelas medium itu jamnya kita sesuaikan Bapak Ibu bisanya kapan. Malam, pagi, boleh ya, tinggal request saja. Ya, terus kalau yang informula itu kita tentukan jamnya bisanya kapan. Ya, seperti itu. Dan di situ Bapak Ibu bisa konsultasi ya mengenai saham mana yang bakalan terbang. Itu bebas. Ya, kayak gitu. Ini tapi secara online. Pak, ada yang kelas offline nggak Pak? Ada. Ya, ini kelas pro investor pemula. Di situ Bapak Ibu bisa request, Pak Firman bisanya kapan saya pengen ketemu belajar bareng. Ya, tinggal tentukan saja lokasinya itu di mana, Jakarta, Surabaya, Jogja, boleh. Ya, tinggal lobby saja seperti itu. Bapak Ibu bisa dapatkan materi ya. Habis itu nanti pendampingan secara live ya mengenai dari market itu seperti apa, tapi setidaknya dapat materi dulu. Nanti ketika terjun di lapangan, nah ini saya perlihatkan seperti itu. Ya, kayak gitu. Baik, mungkin itu saja sedikit review mengenai dari saham ini ya Bapak Ibu semuanya ya. Dan ingat ya, tadi saya pakai link Stockbit ya. Linknya ada di bawah. Bapak Ibu tinggal diklik saja, dan kelas ini juga khusus untuk bagi para pemula yang baru terjun di dunia saham ya. Lebih baik kalian itu tahu ilmunya dulu sebelum dapatkan keuntungan. Nah, karena keuntungan itu mudah daripada Bapak Ibu itu boncos, biaya sekolah itu mahal, Bapak Ibu loss 1 juta, ratusan juta, bahkan miliaran ya. Lebih baik
Bapak Ibu bisa tahu ilmunya dulu. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.